Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang disampaikan oleh Tuhan melalui utusannya yang berisikan perintah, aturan, dan anjuran-anjuran. Jadi petunjuk di dalam norma agama ini sudah sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, di video tadi itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan norma agama. Kalau yang ini adalah perilaku buruk yang melanggar norma agama. Nah teman-teman, seseorang yang melanggar norma agama akan dikenakan sanksi berupa dosa atau hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat serta menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan pada hak asasi manusia. Norma hukum ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk penegak hukum dan juga pejabat pemerintahan. Ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan norma hukum. Kalau yang ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, mereka dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa penjara atau denda, ataupun hukuman-hukuman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada sanksi perdata. Sanksi perdata adalah sanksi di mana orang yang melakukan pelanggaran harus memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, ada sanksi administratif, yaitu hukuman yang diberikan oleh lembaga atau instansi berwenang yang dimana dapat berupa pencabutan izin usaha, penutupan fasilitas, dan juga penghentian pelayanan. Kemudian yang keempat, itu adalah sanksi sosial, berupa pemboikotan atau pengucilan secara sosial yang dapat merusak reputasi ataupun status sosial seseorang. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati dan nurani seseorang. Norma ini berkaitan dengan tindakan yang baik dilakukan maupun tindakan yang buruk dilakukan. Oleh karena itulah mengapa norma kesusilaan ini tidak memiliki aturan tertulis pada dasarnya, karena hanya dilandaskan pada budi pekerti seseorang dalam bertindak. Biar beda. Terima kasih. Yang ini adalah perilaku yang mencerminkan norma kesusilaan. Bye-bye. Bye-bye. Kalau yang ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa: yang pertama, timbulnya rasa malu; yang kedua, timbulnya rasa penyesalan; yang ketiga, timbulnya rasa gelisah; yang keempat, mendapatkan penilaian buruk dari orang lain; dan yang kelima, dikucilkan oleh orang lain. Norma kesopanan merupakan norma atau aturan yang mengatur perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan, tata krama, dan adat istiadat pada setiap individu. Woi, kita tahu kalau KTP informasinya iso kita pakai baju muslim, soalnya ada variasi sama-sama di musola. Oke, terima kasih. Ini merupakan contoh perbuatan yang mencerminkan norma kesopanan. Woi, kita tahu kalau KTP kita harus pakai baju muslim karena ada acara baca yasin sama-sama di musola. Kalau yang ini
merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Apabila seseorang melanggar norma ini, mereka dapat dikenakan sanksi seperti yang pertama, cemooh, celaan, atau kritik sosial. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengucilan atau dihindari oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, mereka dapat mendapatkan labeling yang buruk dari online seperti tidak tahu sopan santun. Kemudian yang keempat, itu mereka dapat kehilangan rasa kepercayaan dan juga rasa hormat pada dirinya.